Mari kita membaca dari 1 Yohanes pasal yang kelima. 1 Yohanes pasal yang kelima. Kita akan membaca ayat 9. Khususnya ayat ke-9. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah yang mempunyai kesaksian itu di dalam hatinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah yang membuat dia menjadi pendusta karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Kita membaca bersama-sama dari ayat ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Semua membaca bersama-sama. Tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, yang membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. 12 saya membaca, barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Kita berdoa sekali lagi. Berilah kesadaran, pengertian, dan kesukacitaan yang ada di dalam rohmu, di mana engkau menerangkan hati kami, membuka isi pikiran kami, dan memberikan pencerahan ke dalam kami, dan kami boleh menerima hidup yang diberikan di dalam anak itu. Dengar doa kami Tuhan, berkati hamba-Mu yang hina ini, dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, sudah 2 kali kita membicarakan kesaksian dari air dan darah. Yesus Kristus datang melalui air dan darah. Dan Yesus Kristus disaksikan oleh air, darah, dan roh. Dan ini 3 menjadi satu. Ini menjadi satu kesaksian yang paling kuat. Ketiga kesaksian. Saudara-saudara, jika kita baca kembali ke dalam Injil Yohanes, maka Yesus berkata, jikalau aku bersaksi bagi diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak sah. Nah, ini prinsip yang penting, karena di seluruh kitab suci tidak diperbolehkan saksi tunggal. Jikalau aku bersaksi bagi diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak sah. Engkau tidak usah terima kesaksian itu. Namun Bapa yang mengutus aku, dia bersaksi bagi kamu. Mujizat dan perbuatan yang kulakukan itu bersaksi bagi aku. Dan kitab suci perjanjian lama dari nabi-nabi bersaksi bagi aku. Dan kamu murid-muridku bersaksi bagi aku. Roh akan bersaksi bagi aku. Sehingga kita melihat di dalam kitab Yohanes 7 kesaksian yang menjadi keabsahan Kristus diutus oleh Tuhan Allah. Saudara-saudara, di dunia yang dicipta, seluruh yang lain tidak penting kecuali Kristus yang diutus. Kristus harus diutamakan. Kristus harus dipegang sebagai inti, sebagai sesuatu dasar iman kepercayaan yang tidak ada lawannya dan tidak boleh dikompromikan, sebagai sesuatu kemutlakan yang menjadi standar iman kita, saudara-saudara sekalian. Dan Yesus Kristus sendiri sudah naik ke surga, Roh Kudus turun. Tuhan Yesus berkata, Roh itu datang untuk memberikan saksi bagiku, saudara-saudara. Dan di dalam Yohanes 1 Yohanes, dia tidak mengulangi 7 saksi itu. Dia memberitakan 2 ditambah dengan 1 di antara 7 itu, yaitu Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, Yesus datang dengan air dan darah. Dan Yesus pada waktu mati mengalirkan air dan darah. Minggu lalu saya sudah berkata kepada saudara, membuktikan dari kelahiran sampai kematian, dia memang mempunyai tubuh manusia.
Manusia yang sejati waktu dilahirkan, tidak mungkin seorang bayi keluar dari rahim ibunya tidak dihantar dengan air dan darah. Yesus lahir ke dalam dunia, Yesus datang kepada umat manusia, Yesus datang melalui air dan darah. Yesus pergi meninggalkan dunia ini, mati di atas kayu salib, mengalirkan air dan darah. Membuktikan dia lahir sebagai manusia, dia mati sebagai manusia. Dengan demikian, semua Injil Gnostik dan semua pikiran Gnosticisme yang tidak percaya bahwa Allah jelma menjadi manusia itu dihancurkan oleh kesaksian-kesaksian ini. Saudara-saudara, mengapa begitu penting? Mengapa percaya Yesus manusia begitu penting, begitu krusial, begitu berbobot prinsip yang paling dasar? Karena jika Yesus bukan daging, maka kehadiran dia di sejarah hanya fantom, hanya satu mirage, hanya satu bayang-bayang. Ini disebut dalam bahasa Greka dokaio. Kalau Yesus hanya dokaio, kalau Yesus hanya bayang-bayang, maka ini adalah semacam teofani. Allah menyatakan diri dengan bentuk manusia yang tidak ada substansi materinya. Kalau demikian, murid-murid sedang bergaul dengan satu halusinasi mereka, atau sedang bergaul dengan satu mirage, satu bayang-bayang yang tidak berwujud sebagai bentuk materi. Ini ajaran sangat bahaya. Karena Allah kalau benar-benar mengasihi kita dan benar-benar berjanji hidup di tengah-tengah kita, maka seperti apa yang dikatakan di dalam itu Amsal Sulaiman, aku suka berada di tengah-tengah anak manusia. I delight to live among them, among the children of men. Saudara-saudara, firman kebijaksanaan daripada Tuhan Allah yang adalah arsitek alam semesta, yang merancangkan segala sesuatu. Dia sesudah menciptakan dunia ini, dia sendiri datang mengunjungi dunia. Dia sendiri datang hidup di tengah-tengah dunia. Dia hidup di tengah-tengah manusia. Dia begitu senang hidup di tengah-tengah kita. Allah beserta kita. Allah beserta kita di dalam bahasa Ibrani adalah Immanuel. Immanuel. El itu Allah, Manu itu manusia. Immanuel, Allah beserta dengan kita manusia. Saudara-saudara, Yesus Kristus datang ke dalam dunia bukan datang dengan mengirim satu foto, bukan mengirim satu SMS. Datang ketuk pintu, masukkan rumah kita, duduk di sebelah kita. Itu pengunjungan yang sejati. Saudara-saudara sekalian, pengunjungan Tuhan di dalam sejarah itu disebut the appearance of the Son of God is to demolish the work of the Satan. Hadirnya Kristus di dalam sejarah adalah untuk memusnahkan pekerjaan iblis. Puji Tuhan. Semua kegagalan kita gara-gara digodanya Hawa, akhirnya jatuh ke dalam dosa yang melanda kepada seluruh keturunannya. Semua akan dihapus dan dikalahkan oleh satu kehadiran, yaitu Allah beserta dengan kita. Jikalau Yesus tidak datang secara daging, jikalau Yesus tidak mempunyai substansi materi, maka murid-murid bertemu dengan satu bayang-bayang. Selama 3,5 tahun mereka bukan bertemu dengan Allah yang Immanuel, tapi bertemu dengan teofani yang hanya bayang-bayang saja. Kalau demikian, kristologi kita itu tidak mungkin menjadi kekuatan keselamatan. Tetapi Yesus Kristus harus menjadi manusia. Kenapa? Kalau dia tidak mempunyai daging, dia tidak mungkin mati. Kalau dia tidak mati, tak mungkin menanggung dosa. Kalau dia tidak mempunyai daging, tak mungkin mengalir darah. Kalau tidak mengalir darah, tidak ada dosa yang diampuni. Semua ini adalah kaitan yang begitu erat dan adalah esensi dari seluruh kitab suci. Mengapa Adam berdosa? Akhirnya Tuhan tidak mau dia pakai pakaian yang dibikin daripada daun-daun, memakai pakaian kulit yang dibikin oleh Tuhan, karena harus ada yang mati mengganti dia. Saudara-saudara, pada waktu pakaian kulit itu dikenakan kepada Adam,
Adam harus melihat sendiri ada binatang yang mati mengalirkan darah. Baru dia mempunyai pakaian kulit itu. Di sini pendidikan dari Tuhan. Dia tidak banyak bicara, cuma menunjukkan the way of salvation, the way of forgiveness is the mercy of God and the sacrifice to substitute. Ada pengorbanan yang mengganti. Itu sebab harus disembelih binatang untuk mendapatkan kulitnya. Saudara-saudara sekalian, Adam yang berdosa membawa dosa kepada kita. Lalu di dalam kitab suci kita melihat pada hari Paskah ada domba yang disembelih, darahnya dicoret di atas ambang pintu semua orang Israel supaya engkau terluput daripada pembunuhan malaikat kepada anak sulungmu. Di situ semua rumah-rumah daripada orang-orang Mesir nangis kehilangan anak sulung kecuali orang Israel karena ada darah yang di ambang pintu itu. Maka Paskah, Passover, istilah Paskah dari lewat dan sudah melampaui rumah itu, tapi tidak turun, melewati rumah itu, tidak membunuh. Itu namanya Passover yang diterjemahkan Indonesia jadi Paskah. Saudara-saudara, domba Paskah kita adalah Yesus Kristus. Kristus sudah menjadi domba Paskah yang mengganti kita, yang mati, yang mengalirkan darah, dan dia menjadi juru selamat yang mengampuni dan memperdamaikan kita dengan Tuhan Allah. Saudara-saudara, dengan demikian kita melihat 5 korban di dalam Taurat Musa. Ada korban dosa, ada korban perdamaian, ada korban-korban yang lain, dan korban dosa harus mengalirkan darah. Ini semua dimengerti di dalam ayat keempat daripada buku Ibrani di Perjanjian Baru. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Semua 1, 2, 3. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Darah siapa? Di dalam Perjanjian Lama Tuhan Allah berjanji dengan Israel. Di dalam Perjanjian Baru Tuhan berjanji dengan gereja. Di dalam Perjanjian Lama Tuhan berjanji dengan kaum pilihan simbolik. Di dalam Perjanjian Baru Tuhan berjanji dengan kaum pilihan yang kekal. Di dalam Perjanjian Lama Tuhan berjanji dengan satu bangsa. Di dalam Perjanjian Baru Tuhan berjanji dengan seluruh umat manusia. Melalui apa? Melalui korban Kristus, melalui pencurahan darah Yesus, melalui darah. Dan pada waktu Yesus datang ke dunia, dia datang melalui air dan darah. Waktu Yesus naik di atas kayu salib, dia mengalirkan air dan darah. Karena dia kalau tidak menjadi manusia, tidak mungkin ada pengampunan dosa. Tanpa dia menjadi manusia bertubuh manusia, tak mungkin mengalirkan darah. Dan tanpa pengaliran darah tidak ada pengampunan dosa. Penumpahan darah daripada kambing, domba, merpati dan semua burung tidak mungkin membereskan persoalan dosa kita di hadapan Tuhan. Tetapi hanya satu darah, darah daripada Sang Kudus, darah daripada Sang tidak berdosa, darah daripada Sang Kristus. Dialah yang membereskan dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan Allah. Itu sebab dia perlu tubuh. Tubuh itu perlu bukan untuk dia, untuk mengganti engkau dan saya. Jika Yesus adalah Allah bukan manusia, maka tidak ada kemungkinan dia mati bagi kita. Jika Yesus adalah manusia yang paling agung, tak mungkin berkuasa cukup untuk menolong semua orang. Dia harus sekaligus Allah dan sekaligus manusia. Dia adalah manusia supaya bisa mati, dia adalah Allah supaya bisa bangkit. Dia adalah manusia supaya bisa mengalirkan darah. Dia adalah Allah mempunyai kuasa memakai darah mencuci dosa seluruh manusia. Inilah Kristen. Di luar kekristenan tidak ada keselamatan. Di luar Yesus Kristus tidak ada juru selamat. Di luar salib tidak ada cara Tuhan mengampuni dosa manusia. Kita harus mempertahankan iman kristologi yang mutlak dan bersaksi sampai kita dibenci atau dibuang dari dunia ini pun kita tidak boleh menyeleweng dan berkesetiaan kepada Tuhan. Amin. Kamu kira semua agama sama? Mimpi. Orang yang tidak belajar
dan tidak mengaku perbedaan, keunikan diri sendiri, itu akan menjadi orang yang kompromi. Kompromi bukan dari luar, dari dalam. Jikalau gereja berkompromi, gereja di dalam berapa puluh tahun akan menjadi tempat hiburan, akan menjadi tempat orang-orang yang datang menjadi turis yang melihat bangunan saja. Kalau gereja tidak berkompromi, gereja akan menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk memberikan pencerahan Injil kepada seluruh dunia, untuk berperang dan menggoncangkan kerajaan setan dan membawa kembali kaum pilihan kembali kepada kerajaan Allah. Saudara-saudara, mengapa sangat berbeda? Percaya Yesus ada daging dan Yesus tidak ada daging. Karena Yesus jika tidak menjadi manusia yang berdaging, tak mungkin keselamatan itu digenapi oleh dia. Saya mau tanya, kenapa Gnostisisme tidak mau Yesus ada daging? Karena mereka terkunci, kejebak di dalam satu doktrin Allah yang salah. Allah itu adalah Allah yang tidak mencipta dunia ini. Kalau begini, dunia dari mana? Dunia dicipta oleh Allah yang lebih rendah. Itu Allah second class. Nah, Allah itu dari mana? Allah itu diciptakan oleh Allah yang paling tinggi. Berarti Allah menciptakan Allah. Lalu Allah yang kedua menciptakan dunia. Sehingga dunia ini dengan Allah yang paling tinggi tidak ada hubungan. Itu Gnostisisme. Dan Allah yang dicipta itu Allah yang bagaimana? Itu adalah Logos. Sehingga nenek moyang daripada saksi-saksi Yehova abad ke-20 dan 19 dan sekarang masuk ke 21 justru adalah Gnostisisme. Gnostisisme mengatakan Allah menciptakan Logos, dan Logos bukan Allah yang maha kuasa. Logos adalah Allah yang sangat berkuasa. Mighty God, but not Almighty God. Bahkan mereka mengutip daripada Yesaya pasal 9 ayat 7. His name is Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and the Prince of Peace. Di situ mereka membedakan Kristus dan Allah yang maha kuasa di dalam tempat yang paling tinggi. Mereka anggap Yesus ada ciptaan Allah. Dan dunia ini dicipta oleh Yesus. Dunia diciptakan Yesus, maka dunia bermateri. Dunia bermateri, maka dunia tidak sempurna. Dunia tidak sempurna, maka dunia ini jahat. Bagi mereka yang disebut jahat itu bukan niat dan nafsu diam diri manusia, tapi adalah materi yang tidak sempurna sumber kejahatan. Hari ini saya tidak cukup waktu kalau mengajar Gnostisisme di sini. Tapi saudara-saudara, kunci-kunci yang paling penting yang telah menjebak dan merusak seluruh Gnostisisme adalah mereka menganggap roh itu seluruhnya suci dan materi itu seluruhnya jahat. Manusia berbuat dosa karena manusia mempunyai roh yang terkurung di dalam badan yang bersifat materi ini. Sehingga badan ini suka pergi cari pelacur. Badan ini suka pergi berjudi. Badan ini, materi ini suka uang. Jiwa kita yang ingin suci, ingin rohani, ingin bebas daripada segala ikatan dosa, tak mampu melawan daging ini. Sehingga kita digeret sampai kalau kita sudah bertemu dengan Tuhan, daging ini sudah lepas, baru kita mempunyai kebebasan yang sejati. Kalau demikian berarti tubuh kita terkutuk. Kalau demikian berarti tubuh kita yang mengakibatkan kita berbuat dosa. Mereka bilang, iya. Itu sebab Yesus tidak boleh ada tubuh. Kalau Yesus ada tubuh, bukankah berarti Yesus juga berdosa seperti kita? Kita berdosa karena kita mempunyai tubuh. Kalau Yesus inkarnasi, dia mempunyai tubuh. Bukankah dia terkurung di dalam dunia berdosa hanya karena dia mempunyai materi? Saudara-saudara, Alkitab melawan sama sekali. Karena Alkitab tidak pernah mengatakan roh seluruhnya suci dan materi dasarnya jahat. Alkitab mengatakan roh jahat ada tidak? Yesus mengusir roh jahat keluar dari orang itu. Ada roh jahat? Ada. Roh yang jahat turun daripada Tuhan. Lalu berada di dirinya Saul di dalam perjanjian lama. Berkali-kali mengatakan roh jahat. Evil spirit. Roh kotor. Roh najis. Roh jahat. Roh bisa jahat. Nah, materi bisa suci. Karena materi sendirinya netral. Materi dicipta oleh Tuhan. Allah menciptakan seluruh dunia. This is my father's world. Inilah dunia Bapakku.
semua materi diciptakan secara baik adanya. Sampai akhirnya kalau manusia berbuat dosa, maka boleh mencemarkan jiwa diri sendiri, juga bisa mencemarkan materi yang diciptakan oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, itu sebab kecantolan mereka, terjebaknya mereka dengan teori doktrin Allah yang salah, mengakibatkan doktrin kristologi ikut salah. Itulah sebabnya Yohanes memberikan penjelasan di sini. Yesus harus bertubuh. Dan bagaimana kita tahu Yesus bertubuh? Ada saksinya. Saksi Yesus bertubuh itu apa? Dia datang melalui air dan darah. Waktu dia mati, dia mengalirkan air dan darah. Dan air dan darah memberikan kesaksian. Saudara-saudara, air itu penting tidak? Air lambang pembersih. Di mana orang harus mandi, di mana orang harus cuci badan, menurut apa yang diperintahkan di dalam kitab Musa, berarti dia harus membersihkan diri. Where the function water is to cleanse, membersihkan, membersihkan. Dan di dalam kimia kita mengetahui air adalah yang disebut yang maha membersihkan. Dia adalah yang bisa membersihkan apapun. Dengan cara dasar yang paling simple, memang dia adalah pembersih. Istilah air di dalam Alkitab mempunyai signifikansi yang penting sekali. Bumi dicipta di atas air, 1 Petrus. Waktu air itu berada, Roh Kudus melayang-layang di dalam air hari pertama. Saudara-saudara, Allah menciptakan langit dan bumi. Dan engkau jikalau tidak diperanakan pula dari air dan Roh Kudus, tidak akan melihat kerajaan Allah. Air dan Roh Kudus dijajar. Efesus pasal 5:26. Gereja dibersihkan melalui air dan firman, sehingga mencuci bersih semua kenajisan dan menyembuhkan semua kecacatan dan semua penyakit rohani. Air itu penting. Air. Lalu kedua, darah. Air dan darah yang membersihkan. Ini dua lambang dari luar dan dari dalam. Air membersihkan segala sesuatu secara luar. Darah membersihkan jiwa, pikiran, dosa yang berada di dalam rohani seseorang secara mendalam. Ini air dan darah menjadi tanda pembersihan. Pembersihan dari segala sesuatu najis. Pembersihan dari segala sesuatu yang immoral. Air dan darah membersihkan. Ini menjadi saksi bagi Kristus. Karena Kristus sendiri datang dari air dan darah. Dan Yesus tidak datang melalui sperma bertemu dengan telur manusia. Dia dinaungi oleh Roh Kudus. Maria melahirkan anak Allah yang maha tinggi. Di dalam bentuk jasmania sebagai bayi seorang manusia. Yang bukan akibat daripada pertemuan sperma dan telur di dalam tubuh manusia. Namun demikian dia berdaging, dia bersubstansi daripada materi, maka dia lahirkan menjadi seorang bayi, lahirkan melalui datangnya air dan darah. Tubuh ini 33 tahun setengah di dunia, yang tidak terbatas dibatas oleh berapa puluh kilo. Sang pencipta sekarang berada di dalam dunia cipta. Yang mutlak berada di dalam dunia yang sekarang relatif. Yang tidak kelihatan sekarang nampak. Nampaknya anak Allah adalah untuk menghapus dan mengalahkan semua pekerjaan daripada iblis. The appeal of the Son of God is to demolish the work of Satan. Nah, ini rencana Tuhan Allah. Maka ini dikerjakan oleh Allah Bapa. Maka dengan demikian kita harus lihat. Kesaksian yang diberi air dan darah itu ada diberikan oleh Allah dan melalui Roh Kudus. Maka ayat 9 sekarang mengatakan, jikalau kesaksian manusia kita sudah terima, apalagi kesaksian Allah, kita tidak boleh tolak. Nah, di sini mengingatkan kembali, bukan memaksa. Apakah titik beratnya? Di manakah second atau firstnya? First thing first. Saudara-saudara, kalau Allah yang memberikan kesaksian, maka kesaksian dari Allah engkau anggap sepi. Saudara-saudara, banyak orang kalau dengar ada perintah dari presiden langsung dijalankan. Perintah dari Allah ditunda-tunda. Karena apa?
Engkau selalu tidak menganggap yang utama-utama, yang sekunder-sekunder. Engkau selalu tidak menganggap Allah itu Allah, manusia itu manusia. Itu sebab Søren Abi Kierkegaard di dalam abad ke-19 berteriak, "Let God be God, let man be man." Bagi manusia bagaimana hebatnya, bagaimana besarnya, tetap manusia. Allah bagaimana rendahnya, bagaimana seolah-olah pakai cara yang paling bodoh, tetap lebih berbijak daripada kebijakan daripada manusia. Allah kadang-kadang sengaja menyatakan diri dalam sifat paradoks. Kelihatan caranya bodoh, kelihatan caranya lemah. Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang di Korintus, kelemahan Allah jauh lebih perkasa daripada manusia. Kebodohan Allah jauh lebih berbijak daripada manusia. Lalu Paulus bertanya, di manakah filosof? Di manakah orang bijak di dunia ini? Di manakah orang bijak? Di manakah filosof di dunia ini? Engkau bilang, saya mau lihat Kristus. Kalau dia berkuasa besar, lebih dari Iskandar Agung di atas kayu salib, maka saya percaya kepada dia. Kamu pasti kecewa. Cara Allah sama sekali berbeda. Di atas Golgota itu tidak ada mujizat. Di atas Golgota tidak ada logika. Di atas Golgota tidak ada rasionalisme. Di atas Golgota tidak ada cara-cara performance of miracles. Allah di atas Golgota, dia menonton di pinggir dan dia tidak peduli anaknya mati di situ. Seolah-olah tidak ada campur tangan, tidak intervensi, tidak pernyataan, no revelation, no interruption, no manifestation of the presence of God there. Sehingga engkau lihat, ini yang mau menyelamatkan saya. Aku tidak percaya. Orang meludahi Kristus, orang menghina Kristus, mengolok-olok Kristus, memfitnah Kristus, maki-maki, maki caci. Semua ditimpakan kepada Kristus yang terpaku di atas kayu salib. Dan Yesus diam, tidak menjawab satu kalimat. Saudara-saudara, kalau kita dirugikan, langsung kita teriak-teriak. Kalau kita tidak dihormati, langsung kita membela diri. Belajar bagaimana Kristus melayani Tuhan. Kristus tenang, diam, diejek, difitnah, dipaku, dikutuk, diadili secara tidak adil, dimatikan di atas kayu salib, dan dia tidak berbicara. Saudara-saudara, saat Yesus paling perlu kesaksian Allah Bapa menyembunyi. Mengapa? Ini paradoks, ini misteri, ini hal yang sangat tidak mungkin dimengerti oleh rasio. Maka Paulus mengatakan, engkau mencari mujizat, engkau sama seperti orang Yahudi. Mereka percaya karena disembuhkan. Mereka percaya karena diberikan mujizat. Mereka percaya karena dinyatakan kuasa Allah yang besar menolong mereka. Oh, kalau begini aku percaya. Barang siapa percaya karena sesuatu mujizat atau sesuatu keanehan yang terjadi, mereka akan berhenti iman kalau keanehan itu berhenti juga. Bagi orang semacam demikian, Augustinus memberikan satu peringatan yang besar. Oh God, what they gain in their curiosity will surely finish, and they will lose in their pride. What they gain in their curiosity will they lose in their pride. Saya 25 tahun lalu baca ayat itu, saya kaget setengah mati. Sampai sekarang masih kaget. Memang barang siapa yang datang kepada Tuhan karena mau mujizat, setelah mereka mendapatkan mujizat, mereka menjadi sombong dan mengatakan, kamu gereja yang tidak ada mujizat. Kamu tidak ada melihat kuasa Tuhan. Saya ada, saya lain. Dalam kecongkakan apa yang mereka peroleh, semua hilang. Kalimat begitu tajam bisa keluar daripada mulut seorang yang namanya Augustinus, yang pikirannya begitu dicerahkan oleh firman Tuhan. Saya kaget. Saya kaget. Dan saya harap saya bisa menemukan semua yang mengkagetkan dunia, lalu dibagi-bagiin kepada Anda. Sehingga kita terlepas dari kurungan kebodohan manusia yang berdosa. Dan kita tidak terus jerebus di dalam ikatan-ikatan yang membuat kita bodoh. Orang yang bodoh selalu anggap diri tidak bodoh.
Orang bodoh selalu anggap diri lebih pintar dari yang lain. Orang paling bodoh menganggap diri lebih pintar dari Tuhan Allah. Dan Tuhan mengatakan, kalau begini, oke, I keep my secret. I will never enlighten you. Paulus berkata, barang siapa yang mencari mujizat, dia akan kecewa waktu berjumpa dengan Kristus di atas salib. Barang siapa mencari logika, dia akan putus asa waktu dia datang ke Golgota. Karena di Golgota adalah tempat yang sama sekali tidak masuk akal. Orang seperti gini bagaimana bisa menyelamatkan dunia? Di dalam Golgota sama sekali tidak masuk akal. Karena dia sendiri tidak bisa menolong sendiri, bagaimana bisa menolong orang lain? Where is his power? Show, perform your miracle to me, then I will kneel down before you. Yesus tidak jawab. Yesus hanya mengatakan, Tuhan ampunilah mereka. Karena apa mereka berbuat, mereka tidak mengetahui. Di dalam dunia ini setiap hari manusia berbuat hal kebodohan yang tidak berhenti-henti. Diulang-ulang terus sampai mati. Yang Tuhan lihat sudah bosan. Dan engkau tidak mau mencari kehendak Tuhan. Engkau tidak mau cari bijaksana Tuhan. Engkau tidak mau cari pimpinan Tuhan. Tidak mencari pencerahan kebenaran dari Tuhan. Dan Tuhan biarkan engkau. Tuhan mengkunci semacam orang yang bisa melihat kemuliaan Tuhan melalui Kristus yang dipermalukan. Yang bisa melihat kuasa Tuhan melalui Kristus yang begitu lemah. Orang-orang itulah yang akan mendapatkan iman yang sejati. Dan orang pertama di dalam situasi Kristus disalib yang menemukan iman itu adalah perampok. Karena pada waktu orang mengatakan, Yesus turun, Yesus tolonglah dirimu, di mana Allahmu? Jika engkau diperkenan oleh Allah, biar dia datang turun melepaskan engkau. Mereka mengatakan itu dengan luar biasa marahnya. Karena mereka kira mereka pasti betul Kristus yang salah. Orang seperti itu sampai mati tidak mungkin mendapat berkat dari Tuhan. Tetapi Yesus yang tidak membela diri, tenang-tenang mendoakan orang berdosa, mengakibatkan perampok itu mengatakan, Yesus, aku sekarang percaya. Jika engkau memperoleh kerajaanmu dan kembali, jangan melupakan aku. Tolong ingat aku. Saudara-saudara sekalian, di sini kita mau melihat waktu Yesus mati, waktu Yesus lahir, dia sebagai manusia inkarnasi yang menjadi Allah beserta dengan kita. Tapi tidak dimengerti oleh orang-orang yang sudah disertai masih tidak sadar. Saudara-saudara sekalian, di Golgota tidak ada mujizat, tidak ada pertolongan, tidak ada pernyataan Tuhan, tidak ada kehadiran Allah. Di Golgota adalah kehadiran satu paradoks, yaitu yang paling berkuasa melepaskan semua kuasa. Yang paling berbijak bertindak seperti orang bodoh. Yang mempunyai kekuatan menghakimi seluruh dunia, rela di bawah hakiman. Dihakimi oleh manusia. Dan dia telan semua ejekan, semua siksaan, semua ketidakadilan pada diri. Demi menggenapi keselamatan Tuhan Allah. Saudara-saudara, tadi saya mengatakan satu kalimat. Waktu Yesus disalib, itulah saatnya dia paling memerlukan pernyataan Bapa membela dia. Saudara-saudara, kita mempunyai satu gejala psikologi. Waktu kita diperlakukan tidak adil, kita mengharapkan ada seorang pembela langsung di tengah-tengah kita muncul untuk menghentikan penghinaan yang ditimpakan kepada kita, bukan? Setiap orang sama. Waktu engkau dihina, diejek, baru engkau mikirkan ada orang yang sayang-sayang. Kenapa banyak anak-anak tidak pernah cinta papa mamanya, sampai mereka keluar kota, keluar negeri, diperlakukan oleh orang lain yang tidak lebih baik dari papa mama, baru pikir, ya lebih baik papaku mamaku ya. Ternyata orang lain begitu dingin, begitu pelit, begitu kejam, begitu materi. Makan lebih aja ditagih. Pakai listrik banyak suruh bayar lebih. Dulu papa enggak gitu. Waktu engkau diejek baru engkau ingat akan papamu. Baru engkau ingat orang yang pernah mengasihi, sungguh-sungguh sayang kepadamu. Setelah hilang kesehatan, baru engkau merasa kesehatan itu berharga.
Setelah kehilangan kesehatan, baru engkau mengingat, mengenang hari-hari dulu waktu engkau masih bahagia. Dan saat itu engkau perlu satu orang datang untuk menjadi pertolongan mendadak, pertolongan darurat. Karena engkau perlu dia. Saudara-saudara, Yesus memerlukan Tuhan Allah menyatakan diri, menyaksikan dia di atas kayu salib. Sangat memerlukan. Tapi Tuhan Allah menyaksikan dia pada saat itu? Tidak. Ini paradoks. Jikalau Yesus langsung dikasihi oleh Allah saat itu, dibela dan diselesaikan, maka tidak ada pengampunan dosa yang bisa Tuhan Allah sisakan untuk engkau dan saya. Setiap kali Bapak melihat anak dicela, setiap kali Allah Bapa melihat anak disalah mengerti, dia tidak tega. Tidak boleh anak saya tidak dihormati. Maka pada waktu Yesus dibaptiskan, Yohanes Baptis kelihatan lebih gengsi, memberikan baptisan kepada ribuan orang. Yesus hanya satu di antara ribuan orang. Yohanes Pembaptis penting, Yesus tidak penting. Yohanes Pembaptis membaptis, Yesus dibaptis. Pada waktu tangan daripada yang dicipta tumpang atas Tuhan yang mencipta, di situ urutan sudah berubah. Allah di bawah, manusia di atas. Saat itu Allah Bapa tidak tega melihat. Langsung dia buka langit dan berkata, ini anakku. Bukan itu, bukan Yohanes, tapi anak ini. Ini anakku yang kukasihi. Dia membela. Saat Yesus Kristus mungkin disalah mengerti. Saat Kristus dievaluasi. Saat orang melihat ada lebih daripada Yohanes kepada Yesus Kristus, di situ interupsi Allah nyata dan Allah membela anak yang tunggal karena kesaksian Allah diberikan kepada anaknya kedua kali. Waktu Yesus berada di bukit dan Musa dan Elias muncul bersama di dalam pengalaman transfigurasi itu. Cahaya besar itu membangkitkan Petrus, Yakobus dan Yohanes. Ketiga rasul itu sudah bangun. Mereka lihat, luar biasa, sinemaskop. Hari ini bukan layar yang ciut, ini layar besar. Selain Yesus masih ada Elias, masih ada Musa. Luar biasa. Hari ini Yesus sama Musa sama Elias sejajar, cecer bersama. Berarti selama ini kita membesar-besarkan Musa karena dia pemberi Taurat. Kita membesarkan Elias karena dia pembangun seluruh bangsa Israel. Tetapi Yesus yang dihina orang biasa di sini. Sekarang dua itu muncul. Kalau dua sudah muncul, Yesus berada di tengah-tengah mereka, berarti sama rata. Kita sekarang sama dengan agama lain. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Mereka ada nabi, kita ada Yesus. Yesus kita jejer, sama. Apakah kau kira semua agama sama? Apakah kau anggap Kristen hanya salah satu agama di sekian banyak agama di Indonesia? Saudara-saudara, waktu mereka melihat lagi 3 orang, bagus sekali. Maka Petrus sekarang mau keluar uang untuk pembangunan gereja. Dulu tidak. Karena Musa datang, Elias datang, lebih ramai dong. Hanya Yesus saja kurang ramai. Saya akan membangun 3 kubu. 1 untuk Elias, 1 untuk Musa, 1 untuk Yesus. Petrus sedang mempersamakan Yesus dengan Nabi dan Taurat. Petrus kira dia mencintai uang. Begitu banyak orang mau memberikan uang, mau bangun sesuatu kalau dia anggap itu sesuai dengan pikiran dia. Tapi engkau tidak tahu Kristus lebih tinggi dari Musa, lebih tinggi daripada Elias. Saat itu Allah melihat, dia tidak bisa tahan. Dia tidak tega. Maka awan gelap menutup semua. Sesuai itu mereka lihat lagi. Setelah awan itu pergi, Musa hilang. Elias hilang. Yang ada hanya Yesus. Mereka hanya melihat Yesus 1 orang saja. Dan sekali lagi langit buka dan Tuhan berkata, "This is my son, my beloved son, obey him." Inilah anakku yang kukasihi. Taatlah kepada dia. Bukan Musa, bukan Nabi. Untuk mengerti peristiwa ini paling baik, baca akan Roma pasal 3, 19-20. Di luar Taurat dan Nabi,
maka Injil sudah dinyatakan. Dan Injil dinyatakan dengan kesaksian daripada Taurat dan Nabi. Mari kita membaca bersama-sama. Kitab Roma pasal 3 ayat ke-19 dan 20. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukum Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. 21 semua membaca. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Saya membaca dengan pengertian begini. Tetapi sekarang di luar hukum Taurat, kebenaran Injil Allah telah dinyatakan. Tetapi Injil yang di luar Taurat ini disaksikan di dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Membaca kali ketiga. Sekarang nyata di luar Taurat ada Injil yang dinyatakan oleh Musa yang mewakili Taurat dan Elias yang mewakili Nabi. Nah, inilah ayat yang paling jelas memberi pengertian pada waktu Yesus transfigurasi. Kenapa Musa muncul? Kenapa Elias muncul? Karena dia adalah Injil yang disaksikan oleh Taurat. Injil yang disaksikan oleh Nabi. Tapi dia lebih tinggi daripada Taurat dan Nabi. Orang yang tidak bisa diselamatkan di dalam Taurat, orang yang tidak bisa diselamatkan oleh Nabi, bisa diselamatkan melalui juru selamat Yesus Kristus. Di luar Taurat, tapi disaksikan oleh Taurat. Di luar Nabi, tapi disaksikan oleh Nabi. Dan Kristus dihadiri oleh Musa yang mewakili Taurat dan Elias yang mewakili Nabi. Dan dia adalah inti Injil karena dia juru selamat. Saudara-saudara, kita kembali kepada tema ini. Pada saat Yesus Kristus dibaptiskan, orang salah mengerti. Dia tidak penting. Yohanes yang penting. Tuhan campur tangan mengatakan, tidak, ini yang paling penting. Utamakan yang utama. First thing first. Sekunderkan yang sekunder. Pada waktu Yesus ditransfigurasi, Musa dan Elias muncul. Tuhan mengatakan, tidak, ini yang utama. Injil. Taurat dan Nabi hanya menjadi budak untuk menyaksikan dia saja. Maka 2 kali Allah menyaksikan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kali ketiga sedikit lain. Yaitu ada profesor-profesor dari Yunani datang ke Israel. Akhirnya menemukan Yesus mempunyai pengajaran lebih heran. Jauh berbeda daripada profesor-profesor filsafat Yunani. Maka mereka mau ketemu dengan Yesus. Di dalam Yohanes pasal 12. Saudara-saudara. Mereka mau undang Yesus ke Yunani. Mereka mau undang Yesus karena apa? Ajarannya berbeda. So different. So unique. So superior. Kalau begini, semua pengajar Yunani itu hanya mengetahui alam. Hanya mengetahui moral. Tapi tidak mengetahui pengharapan yang kekal. Dan hubungan dengan Sang Kudus yang kekal. Yang tertinggi itu. Di dalam diri orang ini ada. Yesus diundang? Tidak. Tidak. Yesus pergi? Tidak. Yesus belum waktunya, dia tidak berjalan kemana-mana. Dan akhirnya Yesus pilih bahasa Yunani untuk mewahyukan seluruh kitab perjanjian baru kepada orang-orang Yunani. Yesus mengajar? Iya. Akhirnya mengajar Yunani? Iya. Bagaimana cara mengajar? Pilih bahasanya untuk menjadi pengantar perjanjian baru. Seluruh wahyu diberikan melalui bahasa Yunani. Yesus tidak pergi Yunani. Ada orang Yunani mau bertemu dengan dia. Tapi Yesus mempunyai rencana dan waktu sendiri. Saudara-saudara, saya mengatakan satu kalimat yang penting kepada hamba Tuhan. Jangan terlalu gelisah. Seperti ketakutan orang tidak kenal kamu. Ada waktunya Tuhan. Dan engkau baik-baik setia melayani Tuhan. Waktu Tuhan datang. Cara Tuhan bekerja. 1000 lipat ganda. 1000 kali lipat ganda daripada kegiatan kita masing-masing. Saudara-saudara sekalian. Kali itu, Yesus berkata kepada Bapa, muliakanlah anakmu. Dan semua tidak lihat siapa-siapa. Di situ selain Yesus yang berteriak ke atas, semua murid dia tidak ada apa-apa.
mendadak ada suara gemuruh. Ada suara dari langit. I have already glorified my son. I will glorify again. Aku akan memuliakan anakku. Memuliakan lagi. Nah, ini cuma 3 kali. 1 kali Yesus dibaptis. 1 kali transfigurasi. 1 kali waktu orang Yunani mau bertemu dengan dia. 3 kali Allah campur tangan. Mengatakan aku bersaksi bagi anakku. Nah ini yang paling peka di antara semua murid. Hanya 1, yaitu Yohanes. Meskipun dicatat di dalam Markus, Matius, Lukas, Synoptic Gospel, 3 kali mencatat ada langit dibuka, Allah bersaksi bagi Kristus. Dari kepekaan tidak seperti Yohanes. Kenapa? Karena Yohanes paling dekat dengan Yesus. Dia memperhatikan yang kecil-kecil, yang detail, tetapi yang menjadi prinsip besar yang berbeda dengan semua gejala yang lain yang dilihat oleh rasul-rasul yang lain. Dari mana tahu? Karena pada waktu mereka melihat inilah anakku yang kukasihi, taatlah kepadamu, berhenti di situ. Tetapi Yohanes mencatat kalimat selanjutnya. Karena pembaptis Yohanes mengatakan, aku membaptiskan orang. Lalu ada suara berkata, roh turun kepada siapa? Itulah anak Allah. Matius tidak lihat. Markus tidak lihat, Lukas tidak catat, tapi Yohanes catat. Dan bukan saja demikian, Yohanes satu-satu yang mencatat ada suara gemuruh yang mengatakan, aku akan memuliakan anakku lebih lagi. Yang dicantum di dalam Injil Yohanes. Maka Yohanes patut menulis ayat ke-9 di sini. Dialah satu-satu rasul yang berhak menulis seperti ini. Kita membaca lagi ayat ke-9. 1 Yohanes pasal ke-5 ayat ke-9. Semua membaca. Kita menerima kesaksian manusia. Semua 1, 2, 3. Tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Atau terjemahan lain. Jika kita sudah menerima kesaksian dari manusia, maka harus kita ketahui kesaksian dari Allah jauh lebih besar daripada kesaksian manusia. Dan inilah, yaitu kesaksian Allah justru diberikan hanya untuk anaknya. Kesaksian Allah diberikan kepada anaknya, tentang anaknya. The witness of God is concerning his own son. Allah bersaksi tentang anak. Kesaksian Allah tentang anak ini harus menjadi satu tema. Dan kita telusuri seluruh kitab suci. Saudara-saudara, mengapa anak diberikan kesaksian oleh Bapa sendiri? Dengar kalimat-kalimat di bawah ini. Waktu dunia diciptakan, perantaranya adalah anak. Waktu nabi-nabi diwahyukan, perantaranya adalah roh anak. Waktu pengampunan dosa digenapi, juru selamanya adalah anak. Waktu seluruh dunia akan dihakimi, perantaranya adalah anak. Jesus Christ is the secret of God. Jesus Christ is the mystery of the Almighty God. In Him, God entrusted for creation. In Him, God entrusted for revelation. In Him, God entrusted for judgment. In Him, God entrusted for the consummation. Kuncinya di sini. Kekristenan adalah Kristus. Christianity is Christ. Ini seorang teolog bernama Greg mencoin atau mengatakan kalimat ini. Christianity is Christ. Paulus berkata, I know whom I believe. Dia tidak mengatakan I know what I believe. What I believe itu apa-apa doktrin saja. Whom I believe itu adalah Kristus yang adalah sumber dasar, inti, arah, dan prinsip dari seluruh entity of doctrine. Kristus. Rahasia Allah berada di mana? Di dalam Kristus. Segala bijaksana Allah tersimpan dengan nyata di dalam diri Kristus anak. All the secret and the truth of God is embodied in Jesus Christ His Son. Only in Jesus. Satu-satunya kunci mengenal Tuhan Allah melalui Kristus. Mengapakah agama-agama lain mempunyai interpretasi tentang Allah yang lain? Karena mereka kira mereka mengetahui. Mereka kira mereka menemukan. Mereka kira mereka diwahyukan. Tetapi Alkitab berkata, God was in Christ.
Allah menyatakan diri dalam Kristus dan Allah bersaksi bagi Kristus. Tetapi justru paradoksnya adalah pada waktu Yesus adalah anak Allah yang perlu disaksikan langsung oleh Allah dari surga. Pada waktu dia di atas kayu salib Golgota, justru Allah absen. Allah tidak muncul. Mengapa Allah begitu pelit? Mengapa Allah tidak satu kali lagi berkata, inilah anakku yang kukasihi, dengar kepada dia. Mengapa Allah absen? Mengapa Allah tidak hadir? Mengapa Allah tidak menyatakan diri pada waktu Yesus paling memerlukan Allah? The day, the occasion when Jesus badly need God to give witness, God keep silent. Mengapa? Itu rahasia imanmu dan saya. Kalau saat itu Allah mengatakan, inilah anakku yang kukasih, dengar kepada dia, semua bertobat. Iman mereka tidak sejati. Tuhan Allah menyimpan Kristus di belakang tirai sengsara, penderitaan, salib, pendarahan, kekejaman, ketidakadilan, supaya hanya mereka yang betul-betul mempunyai iman yang menembusi ketidakadilan, melihat dia Allah yang adil, melihat kelemahan, menembusi kelemahan, melihat dia Allah yang berkuasa, menembusi kebodohan manusia, melihat dia Allah yang berbijak. Inilah cara Tuhan bagi kaum pilihan. Akhirnya sebelum Yesus turun dari salib, pada waktu dia begitu menghembuskan napas terakhir, langsung dibuktikan dia adalah anak Allah. Oleh siapa? Oleh seorang Romawi. Jadi saya tidak habis mengerti. Terus pikir tidak mengerti. Di atas salib, di atas Golgota, ada dua orang yang heran sekali. Satu perampok, satu tentara Romawi. Perampok kok bisa tahu Yesus adalah raja di dalam kerajaan surga? Kenapakah itu tentara Romawi bisa mengetahui Yesus adalah anak Allah? Ini semua berarti jika engkau baca kitab suci dan tidak mempunyai iman yang takluk kepada Roh Kudus, percuma engkau lulus sekolah teologi. Semua orang Farisi, imam besar, semua cukup akademik, cukup belajar semua, tapi mereka sampai ketemu Yesus di salib, langsung pakai cara akademik mereka menolak fakta yang diberikan Tuhan, yang disimpan di dalam mystery of paradox. Mereka semua tak lulus. Yang betul-betul mengenal Yesus anak Allah justru bukan orang Farisi, bukan ahli Taurat, bukan imam besar, bukan orang-orang yang menjadi imam di dalam bait Allah, tapi perampok yang dihina oleh manusia. Dia mempunyai mata yang tajam menembusi kebodohan manusia, melihat bijaksana Tuhan. Apakah Allah tidak bersaksi bagi anaknya? Bersaksi. Tapi kali ini lain. Kali ini ada hidden God. Hidden God. Allah yang tersembunyi. Allah yang tersembunyi, istilah ini muncul di dalam dua orang yang penting di dalam teologi medieval. Saudara-saudara, the hiddenness of God, satu dikatakan oleh seorang yang di dalam 150 tahun sebelum Martin Luther. Dan satu lagi, Martin Luther sendiri mengatakan, the hiddenness of God, tersembunyinya Allah, ketersembunyian ilahi, itu satu misteri yang besar yang membuat manusia harus mempunyai iman yang kuat menembusi awan gelap, menemukan kemuliaan Tuhan Allah. Saudara sudah pernah tidak naik kapal terbang, lalu seluruh awan itu gelap, engkau goncang luar biasa di dalamnya. Dari saudara-saudara, pilot mengambil keputusan menembusi, waktu menaik ke atas bukan ke bawah. Kalau awan gelap engkau tembus ke bawah, mungkin tabrak dengan bangunan-bangunan. Tapi kalau awan gelap itu begitu tebal, engkau menembus ke atas, engkau melihat, loh, ternyata matahari masih di situ kok. Ternyata tidak ada awan yang menudungi. Ternyata awan gelap itu sudah saya kalahkan di bawah. Itu caranya beriman. Iman dan pengharapan merupakan kedua sayap yang membangkitkan kita keluar dari kemelut dunia. Orang beriman dan pengharapan menembusi awan gelap, berjumpa dengan matahari yang tidak bergoncang, matahari yang terus bersinar, matahari yang tidak berubah, karena dia terus berada di tempat yang ditempatkan oleh Tuhan Allah. Saudara-saudara, apalagi engkau menembusi awan gelap, bukan mau lihat matahari, mau lihat takhta Tuhan. Nah, saudara-saudara,
Di sini kita mengatakan, jikalau kesaksian manusia engkau sudah terima, tahu tidak? Kesaksian Allah lebih besar dari kesaksian manusia. Dan kesaksian Allah yang besar daripada kesaksian manusia untuk apa? Justru untuk menyaksikan kalau Yesus anaknya. Itu sebab saya berkata kepada saudara, semua agama tidak mungkin mengenal hal ini. Agama yang tidak mengenal Yesus sebagai anak Allah tidak membawa keselamatan. Agama yang melawan Yesus adalah anak Allah. Itu agama penipuan yang tidak bermotivasi pada agama itu, tetapi ada tudungan yang gelap di dalam dunia yang tidak kelihatan. Seluruh dunia dibutakan oleh iblis. Seluruh dunia dikuasai di dalam tangan si jahat. 1 Yohanes 5:19. Nanti saudara akan menemukan ayat-ayat itu. Saudara-saudara, kitab suci ini mari kita dengan teliti, dengan saksama, dengan sungguh-sungguh aus dan mau dididik untuk mengkupasnya. Akhirnya engkau akan melihat rencana Tuhan begitu besar dan begitu kaya. Kebenaran ini wahyukan kepada kita begitu penting. Cuma kita sudah biasa tidak mengutamakan yang utama. Kita selalu mengutamakan yang tidak utama. Jikalau kesaksian manusia sudah kita dengar, tahu tidak kesaksian lebih besar adalah dari Allah. Harus engkau terima. Saudara-saudara, gereja kalau tidak menangkap semua prinsip ini, kita suka mengundang orang-orang bersaksi yang tidak beres. Dan kita suka dengar kesaksian manusia, tidak suka dengar kesaksian Tuhan Allah. Tidak lama yang lalu ada orang katanya sudah disembuhkan, lalu buat di surat kabar, akhirnya sekarang mati. Kenapa? Itu kesembuhan bukan dari asli Tuhan. Itu kesembuhan dari psikologi, kesembuhan dari bergejala sementara. Kesembuhan yang tidak berasal dari Tuhan. Kesaksian itulah semua gereja senang. Kalau dia saksi, oh haleluya, haleluya. Saudara-saudara, saya lebih suka dengar kesaksian seseorang pelacur bertobat. Seorang ateis kembali kepada Tuhan. Seorang yang begitu keras melawan Tuhan, sekarang rela bertobat menerima Tuhan. Kesaksian itu di belakangnya ada pekerjaan Roh Kudus yang sejati. Tubuh kita bagaimana sehat akhirnya Tuhan mati. Jiwa kita yang akan selama-lamanya. Mari kita belajar membedakan kesaksian dari manusia dan kesaksian dari Tuhan. Kesaksian dari Tuhan melalui manusia itu baik. Kesaksian manusia memalsukan kesaksian Allah itu jahat. Kesaksian bagaimana besar dari manusia kalau kita terima. Jangan lupa kesaksian Allah harus kita lebih terima. Karena kesaksian Allah jauh lebih besar dari kesaksian manusia. Amin. Itu sebab di sini katakan, jikalau engkau terima kesaksian manusia, terimalah kesaksian Allah. Karena kesaksian Allah adalah untuk anaknya. Semua kesaksian di luar dituju kepada Kristus tidak penting. Saudara-saudara, saya berkata kepada saudara mengenai nubuatan. Nubuatan semua yang paling penting tentang Kristus. Di dalam seluruh perjanjian lama, nubuatan pertama bukan dari Nabi, dari Allah sendiri. Bahwa benih perempuan akan memusuhi benih ular. Itu tentang Kristus. Sejak pertama kali nubuat, pertama kali profesi, pertama kali berfirman, adalah janji untuk mengirim Kristus. Lalu ini seluruh perjanjian lama, perjanjian baru tidak ada terkecuali. Garis merahnya adalah Kristus. Sampai akhirnya Kristus datang kembali menghakimi seluruh dunia. Menggenapi apa yang diutus dan dijanjikan oleh Allah. Kristologi, the most important thing. Kristus, di dalam Kristus. Dan Allah bersaksi bagi Kristus. Allah bersaksi bagi Kristus. Karena melalui Kristus dunia dicipta. Melalui Kristus gereja ditebus. Melalui Kristus seluruh alam semesta ditopang. Melalui Kristus dunia digenapi. Melalui Kristus orang berdosa dihakimi. Melalui Kristus seluruh kuasa setan dihapus. Hanya Kristus. Kesaksian terbesar dari Tuhan Allah adalah bagi anaknya Kristus. Dan di sini ditambah air, darah, Roh Kudus. Bagaimana kita tahu kesaksian itu dari Allah bagi Kristus? Yaitu pada waktu Roh memberikan hidup kekal yang dijanjikan oleh Allah
di dalam Kristus ke hati setiap orang. When Holy Spirit give us the promised eternal life from God through Jesus Christ into our heart. Di situ Roh membuktikan Kristus. Saudara-saudara, siapakah saya? Saya adalah orang menerima hidup kekal. Dari mana? Dari Kristus. Siapa yang taruh itu di sini? Roh Kudus. Karena diperantahkan oleh air dan roh. Dibersihkan oleh darah Kristus. Dosa diampuni, manusia diperdamaikan, dan roh memberikan hidup kekal ke dalam hati saya. Hidup kekal dari roh itu menjadi tanda saksi. How can I know? What is the evidence that Holy Spirit is the witness of Jesus Christ? Because He give us eternal life and make zeal within us. Roh Kudus memberikan hidup kekal dan Dia memberikan meterai di dalam diri kita. Roh memeteraikan. Kamu orang mempunyai hidup yang kekal. Hari ini sampai di sini dulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena kristologi yang begitu limpah. Rahasia Kristus yang begitu dalam dan begitu penting Tuhan nyatakan kepada kami. Di dalam diri anak Allah adalah saksi yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Karena Yesus datang melalui darah dan air. Yesus mengalirkan darah dan air waktu mati. Dan Yesus dilahirkan melalui naungan Roh Kudus kepada anak darah Maria. Dan Roh Kudus yang memberikan Kristus akan mengkaruniakan hidup kekal ke dalam setiap orang yang percaya kepada Dia. Kami bersyukur kepadamu. Begitu indah firman-Mu. Kira Engkau memberikan pencelikan mata, pembukaan hati, sehingga kami boleh belajar dan betul-betul takluk kepada firman. Jangan meninggalkan kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.